Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat kibar yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yang telah menyampaikan usia kita di bulan suci Ramadan yang mulia dan penuh berkah ini. Hari ini kita sudah berada di hari keempat dari bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah, tentunya suatu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, karena hanya orang-orang yang merindukan dan mencintai Allah Subhanahu wa taala yang bergembira dengan datangnya bulan suci yang penuh rahmat dan penuh berkah ini. Namun bagi orang-orang yang tidak cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan yang datang pada bulan ini sama seperti dengan bulan-bulan sebelumnya. Makanya mari kita manfaatkan semaksimal mungkin berbagai keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Minimal ada dua hal yang bisa kita raih di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan limpahan pahala yang tak terhingga bagi mereka-mereka yang senantiasa berusaha memanfaatkan setiap waktunya, setiap menitnya, setiap jamnya untuk beribadah dan melakukan amal-amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seluruh ibadah anak Adam ada takarannya, ada takaran pahalanya, kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Subhanallah, bisa kita bayangkan jika seandainya ada seorang pekerja, kemudian dia mendapatkan kabar dari atasannya atau dari direkturnya bahwa bekerja kamu lakukan satu proyek ini dengan sungguh-sungguh, maka aku yang akan membalas atau menggaji kamu. Maka tentunya pekerja tersebut akan melakukan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk bisa menghasilkan suatu hasil yang optimal dari proyek tersebut, sehingga dia akan nanti diganjar atau digaji oleh atasan atau oleh direkturnya itu dengan di atas batas gaji rata-rata dari para pekerja-pekerja lain. Namun bagaimana dengan bulan suci Ramadan? Di bulan suci Ramadan Allah mengganjar pahala yang berlipat ganda. Pahala-pahala ibadah sunnah akan diganjar dengan seperti pahala ibadah wajib. Kemudian ibadah wajib akan diganjar Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat. Maka mari kita gunakan momen Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan diskon besar-besaran di bulan suci Ramadan ini. Pahala yang begitu luar biasa. Sama seperti halnya ketika kita berbelanja di satu toko, di mana toko ini menjual barang-barang yang bermerek, barang-barang yang branded. Di suatu hari toko ini memberikan diskon besar-besaran yang seharusnya harga satu barang di hari yang lain, namun di momen tersebut ketika diskon bisa mendapatkan 10 item atau 10 produk. Artinya kita beli satu, kita mendapatkan 10 produk. Di bulan suci Ramadan lebih dari itu, Allah menyiapkan limpahan pahala luar biasa. Maka mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan limpahan
atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan suci yang penuh berkah dan mulia ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang senantiasa mengharapkan ampunan dari Allah, yang senantiasa melakukan, mengoptimalkan bulan suci Ramadan dengan berbagai amal-amal kebaikan dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan hanya di bulan suci Ramadan ini Allah menyiapkan ampunan yang begitu luas bagi mereka yang melakukan ibadah di siang hari berupa puasa dan ibadah-ibadah lainnya, maupun ibadah di malam harinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar keimanan kepada Allah dan mengharap limpahan pahala darinya, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Kemudian dalam hadis yang lain dengan diksi hampir sama, hanya beda satu huruf, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang menghidupkan malamnya, artinya sholat di malam harinya, semata-mata karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat kibar yang dicintai dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita mengoptimalkan Ramadan tahun ini yang Allah berikan kepada kita dengan semaksimal mungkin untuk bisa meraih pahala-pahala yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa keluar dari bulan suci Ramadan ini dan mendapatkan ampunan dari Allah, dan juga mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan karena kita tidak tahu apakah usia kita masih bisa sampai di bulan suci Ramadan tahun depan, maka mari kita azamkan dalam diri kita, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa jadi adalah Ramadan yang terakhir kita. Maka kita dengan sepenuh hati dan seikhlas mungkin mengoptimalkan ibadah kita dan seluruh amal-amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini semata-mata untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Demikian dari kami. Salam ukhuwah dari kami di SGB Utrecht, Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.